Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, penuh kasih setia, dan senantiasa mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya maksud bagi kami. Rencana-Mu yang indah Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami dan juga taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuat sebuah taman, yaitu Taman Eden di sebelah timur. Posisi Taman Eden ini berada di bumi, bukan di sorga. Di taman ini saudara ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang membawa kematian, dan ada pohon kehidupan yang buahnya dapat membuat manusia hidup selamanya. Sekalipun pohon kehidupan itu berada di tengah-tengah Taman Eden, tapi Adam dan Hawa rupanya tidak menjadi tertarik sama sekali untuk melihat-lihat ataupun memakan buah dari pohon kehidupan. Ternyata lebih menarik buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dibandingkan dengan buah dari pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bagi manusia ciptaannya sejak awal adalah kehidupan yang kekal, bukan kematian. Tuhan menghendaki saudara dan saya ada bersama-sama dengan Tuhan sepanjang kekekalan. Itu sebabnya saudara ada pohon kehidupan di Taman Eden. Tapi kita perhatikan di sini saudara bahwa ternyata sejak awal Tuhan memberikan kehendak bebas dan pilihan bagi manusia. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan tidak menciptakan robot yang hanya diprogram untuk menuruti perintah. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan dan kehendak untuk memilih bagi dirinya apa yang menjadi kemauannya. Pilihan untuk mentaati Tuhan memang harus lahir dari hati kita, bukan dari paksaan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Ia memberi kepada kita kesempatan untuk memilih apakah kita mau mengasihi Dia atau tidak. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan berbicara sangat kuat sampai hari ini. Gambaran tentang dua pohon ini terus dapat kita lihat dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini. Kehidupan dan kematian, kebenaran dan dosa terus menjadi dua pilihan yang dihadapi setiap insan manusia. Dosa kelihatannya lebih menarik daripada kebenaran. Pemberontakan nampaknya lebih enak daripada ketaatan. Salib Kristus dianggap sebagai suatu kebodohan dibandingkan dengan kesenangan dunia ini. Demikianlah saudara, sampai hari ini, dua pilihan ini selalu diperhadapkan kepada kita. Pilihan antara kehidupan atau kematian. Dan hanya ada satu keputusan yang bisa kita ambil. Kita tidak bisa memilih keduanya. Pilihan ini, saudara, dibentangkan kembali oleh Tuhan kepada kita semua. Dalam Yohanes 3 ayat 36 tertulis, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya."
Anak yang dimaksud dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat, Allah yang telah datang sebagai manusia. Kalau saudara percaya kepadanya, maka saudara akan memiliki kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26 bagian A, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan Yesus berarti mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita dan melakukan perintahnya dengan setia. Tawaran kehidupan ini diberikan Tuhan kepada kita semua. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari jangan tunda lagi. Ambillah keputusan yang tepat pada saat ini. Terimalah Dia, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan selamat dan memiliki kehidupan yang kekal. Mari buka hati saudara dan ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah dosaku ya Tuhan, dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang baru saja mengambil keputusan untuk percaya dan berdoa bersama, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, dan berilah diri saudara dibaptis. Setialah dalam iman saudara sampai kepada akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ada dua pilihan dalam hidup ini. Pilihan akan kematian atau kehidupan. Kami mau memilih kehidupan ya Tuhan. Karena itu kami percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah menyelamatkan dan membebaskan kami. Engkau telah menebus kami Tuhan, dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kami hidup setia dalam iman, mengasihi Engkau, dan senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, supaya semuanya menjadi berhasil, dan di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan ya Tuhan dari situasi pandemi saat ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan tuntunan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan pertolongan-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini. Pulihkanlah keadaan yang terjadi saat ini, dan biarlah melalui semuanya ini, banyak orang yang datang dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan, kesembuhan, kekuatan, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah dan putus asa, dan berikan jalan keluar ya Tuhan kepada setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan berikan pertolongan dan kemenangan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.